Pada akhir bulan ini, Kemendak Lampung mulai memberangkatkan calon jemaah haji ke Tanah Suci Mekah. Calon jemaah haji kloter pertama asal Kabupaten Lampung Tengah diberangkatkan pada 23 Mei mendatang. Sehari sebelumnya, mereka telah diminta datang ke asrama haji di Raja Basa, Bandar Lampung. Data Kanwil Kemendak Lampung, lebih dari 1.000 calon jemaah haji hingga Senin siang belum melunasi biaya keberangkatan. Kemendak Lampung memperpanjang waktu pelunasan biaya keberangkatan haji hingga 19 Mei mendatang. Insya Allah tanggal 23 Mei ini kita akan memberangkatkan kloter pertama dari Lampung. Itu kloter pertama itu jamaah haji dari Kabupaten Lampung Tengah. Untuk persiapan pemberangkatan, kita berharap semua yang ditugaskan baik itu melalui daerah atau melalui APBN, Kementerian Agama, itu dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kuota calon jemaah haji asal Lampung pada tahun ini 7.990 orang. Pada tahun ini, Kemendak Lampung memprioritaskan pemberangkatan calon jemaah haji yang tertunda pada tahun lalu akibat terkendala pembatasan usia. Tahun ini, pembatasan usia calon jemaah haji telah ditiadakan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pesisir Barat kembali dipercaya untuk kelima kalinya oleh pemerintah Indonesia jadi tuan rumah kejuaraan selancar dunia. Sebanyak 229 peselancar dari 11 negara dipastikan ikut ambil bagian pada kejuaraan yang akan digelar pada 12 Juni 2023 mendatang. Pemda Pesisir Barat mulai sibuk melakukan persiapan kejuaraan internasional yang akan dipusatkan di Pantai Karangimbor, Tanjung Setia itu. Pemda mengklaim persiapan sudah mencapai 85%. Nantinya akan ada 2 kategori yang diperlombakan, yakni kelas pria dan wanita dewasa serta junior. 20 peselancar Indonesia yang juga berasal dari Lampung dipastikan akan unjuk gigi bersaing dengan para atlet selancar dunia lainnya. Peserta kira-kira lebih kurang 2 orang serta lalu ya apa yang kita harapkan untuk UMKM kita meningkat. Jadi secara akumulasi kesiapan Pemda Pesisir Barat untuk menggelar WSL tahun ini sudah berapa persen, Bang? Ya untuk hari ini mungkin sudah 85% lebih lah. Kejuaraan tingkat dunia itu sekaligus jadi ajang promosi wisata dan menghidupkan UMKM lokal. Pesisir Barat telah 4 kali menjadi tuan rumah kejuaraan selancar dunia, yakni pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Hal itu karena ombak di pantai pesisir barat yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dinilai sudah berstandar internasional seperti di Bali dan Kepulauan Mentawai. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Beginilah kesibukan Sukardi setiap harinya. Pria yang tinggal di Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang ini menekuni usaha unik, yakni memproduksi madu kelanceng atau lebah yang bukan penyengat. Budidaya kelanceng dibuat di belakang rumahnya. Lebah kelanceng ini dibuatkan rumah berupa kotak dengan bagian atasnya terbuka dari bahan kayu dan papan. Kotak-kotak tersebutlah tempat bersarang lebah kelanceng. Dari dalam sarang itulah kelanceng menghasilkan madu. Proses memanen madu kelanceng ini harus dilakukan secara telaten. Madu diambil dengan cara dihisap menggunakan mesin penghisap udara berkekuatan sedang yang disambungkan ke selang kecil dan dimasukkan ke setiap lubang rongga di sarang lebah kelanceng. Meski tidak menyengat, namun saat panen, Sukardi harus menggunakan pakaian bagian atas yang tertutup. Hal tersebut untuk menghindari lebah masuk ke lubang telinga, hidung, ataupun ke mata. Yang pasti jangan sampai lebih dari 1 bulan, Mas. Karena lebih dari 1 bulan itu nanti kita juga yang rugi karena hanya menjadi polen bakal anak. Yang bagus pemanenannya itu ya per 1 bulan, itu yang pasti. 100 cc per botol ini. Satu botol ini isinya 100 cc.
itu kita jual 50.000 Mas. Lebah kelanceng menghasilkan madu dengan berbagai rasa, yakni manis, pahit, dan asam, namun memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Mantap untuk kesehatan dan untuk menjaga daya tahan tubuh. Rasanya gimana tadi Mas madunya? Manis, asam, pahit, dan seger. Budidaya lebah kelanceng menjanjikan karena pakannya bisa dibuat sendiri dengan cara menanam banyak bunga di sekitar penangkaran. Dari 10 kotak bisa menghasilkan 5 kg madu kelanceng setiap bulannya. Harga madu kelanceng kualitas bagus mencapai Rp1.000.000 per kilogram. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Mengisi liburan bersama keluarga tentu menjadi hal yang berharga, terutama untuk warga perkotaan. Tak perlu jauh-jauh mencari taman hijau yang asri. Di tengah kota juga ternyata ada tempat yang nyaman dan sejuk, yakni Kebun Kami. Tidak ada yang menyangka lokasinya ada di tengah permukiman padat Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Untuk sampai ke lokasi, pengunjung harus melewati sebuah gang sempit yang ada di Jalan Danau Toba. Taman wisata ini cocok untuk tempat bermain sekaligus edukasi anak-anak karena juga dilengkapi dengan fasilitas gazebo dan kebun edukasi. Selain bisa belajar bercocok tanam dan budidaya ikan dalam ember, taman itu juga biasa digunakan untuk tempat kegiatan public speaking atau belajar berbicara di tempat umum bagi anak-anak. Belajarnya enak, bareng teman-teman, jadinya seru. Kegiatannya macam-macam, kayak buat pidato, buat latihan suara, senam mulut. Awalnya sih karena anak-anak kan anak-anak schooling, kemudian kita berdua berpikir gimana caranya anak-anak itu termotivasi berani dulu bicara depan umum, gitu aja dulu. Nanti ke depannya mereka mau berbicara entah menjadi MC atau apapun itu terserah, yang penting mereka punya keberanian dulu. Jelas mereka juga tadinya mulai ragu-ragu ngomong, sekarang sudah mulai hilang ya ragu-ragu. Seperti itu sih. Para orang tua berharap bisa terus menggelar kegiatan anak di luar ruangan. Para orang tua berharap bisa terus menggelar kegiatan anak di luar ruangan supaya anak tidak ketergantungan bermain game di gawai. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung.